Baik. Saya rekam ya buat nanti kenang-kenangan kita di YouTube. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita kembali bisa menyelenggarakan pengajian rutin kita 2 pekan sekali. Alhamdulillah lebih rutin karena bisa diselenggarakan secara online dan bisa mengundang ustadz-ustadz dari berbagai penjuru negeri. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hikmah yang Allah berikan lewat COVID-19 ini. Mudah-mudahan ujian ini atau cobaan yang Allah berikan ini membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin menyadari bahwa kita tuh tidak ada apa-apanya, tapi pada saat yang sama kita terus berkreasi dan mencari peluang-peluang kebaikan yang bisa kita terus lakukan. Salam dan salam mari sama-sama kita aturkan pada Rasulullah SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, dan pada para pengikutnya hingga ilmu akhir nanti. Jazakallah khairan pada Ustadz Dr. Kiai Haji Amaluddin Lamani yang telah berkenan hadir bersama kita jauh-jauh dari Buton pergi ke Depok untuk perginya online ya. Bersama-sama belajar dengan kita. Beliau ini sahabat saya waktu di Malaysia ini, saya lagi mengumpulkan sahabat-sahabat saya di Malaysia nih untuk memberikan tausiah untuk kepada kita. Ini termasuk salah satu guru saya yang sangat bersemangat nih, Ustadz Amal ini nih. Dulu masih bujangan waktu di Malaysia, ya. Terus begitu aktifnya sampai selesai doktornya, alhamdulillah. Masih bisa silaturahim. Mudah-mudahan tetap sehat ya Ustadz ya, biarpun jauh di Sulawesi sana. Yang kedua, jazakallah khair, terima kasih pada Pak Pradi Supriyatna, Wakil Wali Kota Depok. Ustadz, kita kehadiran Pak Wakil Wali Kota Depok nih, beliau sesungguhnya dari dulu jadi anggota pengajian kita dan mendapat amanah untuk menjadi Wakil Wali Kota di Depok ini. Mudah-mudahan tetap amanah dan tetap bisa bersama-sama kita terus menanam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya persilakan pada Ustadz Amal untuk menyampaikan materinya. Nanti setelah itu kita bisa tanya jawab. Secara bebas aja nanti ya. Tapi mohon untuk tidak ada noise. Kita mute-kan dulu, kita matikan dulu selama pemaparan dari Ustadz Amaluddin. Pada Ustadz, kami persilakan. Pada Ustadz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Pri, ini juga ini Syekh kami ini, guru kami ini. Bapak-bapak sekalian, Majelis Ta'lim, Hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama, alhamdulillah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala patutnya untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, walaupun dengan segala dosa dan maksiat yang selalu kita lakukan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita dan menerima amal saleh kita. Amin. Salawat serta salam ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Saya diajak oleh suhu kita ini untuk kita sama-sama saling tausiah, saling tawasi, at-tawasi bil haq,
berkaitan dengan ahamiyatu da'wah ila Allah Azza wa Jalla, tentang pentingnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atau urgensi berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mulai dengan cerita. Ini biasanya kita ini kalau cerita suka, baik yang namanya juga cerita kan pasti semua orang suka. Saya ingin mulai dengan cerita. Ini saya cerita pendek sebenarnya, tapi mungkin untuk orang-orang yang punya semangat untuk berdakwah, ini barangkali bisa menjadi ibrah yang penting. Saya juga mendengar dan membaca cerita ini tentang seorang tua di Arab sana, saya tidak ingat persis tempatnya, tapi di situ disampaikan bahwa orang tua ini setiap menemukan anak kecil, dia tanya, kamu sudah bisa baca Fatihah belum? Belum. Jadi kapan dia belum bisa baca Fatihah, maka kemudian anak ini diajar oleh orang tua ini sampai anak tersebut bisa membaca Al-Fatihah. Dan itu saja yang dia kejar. Sampai kemudian orang-orang yang memperhatikan beliau ini bertanya, kok Bapak selalu mengajarkan anak kecil Al-Fatihah? Maka kemudian Bapak ini menyampaikan, saya mengajarkan Al-Fatihah karena Al-Fatihah ini adalah bacaan yang hari-hari anak ini akan baca nanti ketika dia besar. Ketika dia sudah balik, dia sudah wajib untuk beribadah. Artinya apa? Setiap nanti dia membaca, maka setiap itu pula pahala yang akan saya dapatkan. Maka semakin banyak dia baca, semakin banyak pahala yang saya dapatkan. Artinya apa? Ini cerita ringkas ini tentunya sebagai bentuk kesadaran beliau tentang hari akhirat. Dan ini kalau keterkaitannya dengan kita para dai ini, kalau baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, man da'a ila huda falahu mithlu ajruhu mithlu ujuri man tabi'ahu, falahu minal ajri man da'a ila huda falahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu wala yunqasu min ujurihim syai'a. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kira-kira begitulah kalau tidak salah lafaznya. Bahwa siapa yang dakwah mengajak ila huda, kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala man tabi'ahum. Jadi kalau di dalam hadis itu sendiri misalnya falahu minal ajri, dia akan mendapatkan pahala. Mithlu ujurihim, pahala-pahala mereka yang dia akan mendapat pahala, kemudian setelah itu diungkapkan dalam bentuk plural, dalam bentuk yang banyak. Dia akan mendapatkan pahala-pahala yang besar. Falahu mithlu ujurihim, dan tidak akan mereka sendiri yang melakukan ibadah ini, juga mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana yang mereka lakukan. Tapi pada saat yang sama, orang yang mengajak mereka untuk melakukan kebaikan ini, dia juga akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Bahwa ini kemudian, mungkin ada di antara kita yang kadang-kadang, kalau kita berbicara tentang dakwah, mungkin ini kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir jawaban dari Al-Imam Ibnul Qayyim ini bisa menjadi jawaban bagi kebanyakan model pertanyaan tentang dai ini. Saya kalau mau berdakwah, kan ini orang sudah beragama, orang sudah masuk Islam, sementara kita ini berdakwah kepada sahabat-sahabat kaum muslimin. Dan memang dalam dakwah itu kan ada dua kategori. Ada yang diistilahkan oleh ummatul istijabah, ada yang kita panggil ummatul dakwah. Ummatul istijabah ini orang yang sudah menerima Islam dan sehari-hari sudah berislam. Tapi ummatul dakwah ini mereka belum tersentuh oleh agama,
mereka adalah non-Muslim, belum beriman. Tetapi pada dasarnya dakwah ini dia akan masuk kepada umat istijabah ini dan juga kepada umat dakwah ini. Maka kan di antara takrif pengertian dakwah itu, kalau kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, dakwah itu adalah bahwa mengajak manusia ilal imani billah, kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman wa ilal imani billah wa tasdiqu ma jaa bihi minar rusul, dan mempercayai apa yang dibawakan oleh para rasul. Dengan mempercayai apa yang didakwakan oleh para rasul, dengan mengimani seruan-seruan mereka, mentaati, mempercayai seruan-seruan mereka, mentaati apa yang mempercayai berita-berita mereka yang disampaikan oleh mereka, dan mentaati perintah-perintah mereka. Maka di antara yang mentafsirkan, yang menerangkan tentang maksud dakwah adalah begitu. Memang banyak sekali tentang penjelasan dakwah ini kan. Kalau secara bahasa kan dakwah itu mengajak, membuat orang cenderung, mengundang, memberitahukan. Jadi secara bahasa itu, ya saya rasa ini adalah hal-hal yang sudah semua kita ketahui. Dan dari segi pengertiannya juga, ketika kita berbicara tentang dakwah, ya ada yang menafsirkan seperti tadi itu, ad-da'watu ilallah, dakwah kepada Allah agar mereka beriman dengannya. Nah, ini tentunya kita berbicara tentang kepada orang-orang yang belum beriman dengan Allah, kemudian mempercayai para rasul, mengimani para rasul. Nah, tapi kemudian nanti misalnya ada juga yang mentafsirkan bahwa dakwah itu secara umum al-hasu 'alal khair bi fi'lil khair, adalah seruan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Seruan untuk melakukan kebaikan. Ada juga misalnya adalah menghidupkan aturan, sistem yang tidak hidup, dan kemudian dengan dakwah ini dia menjadi hidup. Sehingga kalau kita baca pengertian dakwah oleh para ulama itu, kita tidak bahwa dakwah itu tidak hanya cerita, tidak kita hanya bercerita istilahnya, oh dia kalau misalnya berceramah dia berdakwah. Kalau misalnya cerita tentang pentingnya menjaga negara, oh itu bukan dakwah. Ini kadang-kadang kita panggil oleh beberapa ulama itu di dalam istilah salah seorang ulama Timur Tengah itu, dia sebutkan begini, al-izdiwaj al-fikri, yaitu pemikirannya itu tidak utuh atau campur aduk. Dia ini karena memang dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang selama ini berkembang. Ini sama juga dengan ibadah. Maka kalau ibadah itu oleh salah seorang ulama kontemporer misalnya, beliau melanjutkan pengertian ibadah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah atau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, bahwa namanya ibadah itu ismun jami' lima yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Bahwa yang namanya ibadah itu adalah ismun jami', satu kata yang merangkum atau kata umum, ismun jami', untuk segala perkara yang disukai oleh Allah, yuhibbuhullah wa yarda, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk segala perkara yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, wa yarda minal aqwal, dari baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik yang zahir, baik yang batin. Kalau salah seorang ulama kontemporer dia menambahkan lagi, maka beliau sebutkan minal iktisad, minal ijtima', minal siyasah, termasuk dia sebutkan minal aqwal wal afkar wal masyair. Jadi sehingga beliau menyebutkan kemudian tidak ada ruang yang kemudian untuk dilakukan oleh seluruh kaum muslimin itu yang tidak bernilai ibadah. Maka beliau ketika menjelaskan tentang amal soleh yang kemudian dikutip dari Al-Quran, dia istimbat dari Al-Quran, bahwa amal soleh itu memang dari berbagai macam sisi kehidupan, itu dia akan masuk dalam kategori amal soleh yang itu diistimbat, diambil dari Al-Quran itu sendiri. Beliau ulama ini punya buku Tripologi Pendidikan, tapi cara beliau membahas pendidikan itu agak berbeda.
Pertama, falsafah pendidikan. Kedua, manhaj pendidikan. Ketiga, ahdaf pendidikan. Ini tripologi pendidikan sudah sebagian sudah diterjemahkan di Indonesia kalau tidak salah buku-buku beliau. Jadi ini terkait dengan kita berbicara ibadah ini. Dengan ibadah. Artinya ketika kita berdakwah, dari pertanyaan Imam Ibnul Qayyim, ketika orang bertanya, ini dakwah ini kan kita ini ya begini saja, kenapa kita profesi kita begini, kita ini bukan dai, kita ini tidak mengerti banyak tentang agama, kita ini kadang-kadang pertanyaan yang timbul. Maka kalau Al-Imam Ibnul Qayyim begini, ketika ditanya, beliau ini ditanya, untuk apa lagi kita istilahnya selalu memohon kepada Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ketika seseorang belum Islam, dia perlu ditunjukkan jalan yang lurus. Dia perlu diajak, perlu didakwahi untuk mendapatkan jalan yang lurus. Jalan yang lurusnya apa? Dia masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, masih lagi ihdinas siratal mustaqim, perlu kita berikan petunjuk jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurus bagaimana? Dia sekarang sudah masuk Islam. Bagaimana agar dia mentaati perintah-perintah Allah? Dia sudah taat terhadap perintah-perintah Allah. Dia masih perlu petunjuk lagi. Ini mungkin bisa dibahas di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dia perlu kita minta petunjuk lagi. Padahal dia sudah sholat. Ya, dia sudah sholat, tapi perlu lagi kita minta petunjuk bagaimana agar sholatnya istiqamah. Dia sholatnya istiqamah. Tapi kenapa dia masih perlu petunjuk lagi? Agar dia sholatnya istiqamah, tapi sholat berjamaah. Dia sudah sholat berjamaah, tapi perlu petunjuk lagi bagaimana agar di dalam sholat jamaahnya sempurna. Maka dia harus memahami tentang syarat-syarat kesempurnaan ibadah. Syarat-syarat, artinya dia perlu petunjuk-petunjuk yang lain. Memang kalau al-huda itu kan secara bahasanya juga kan namanya petunjuk itu bisa namanya al-bayan, bisa namanya al-irsyad. Bayan itu menjelaskan. Orang tidak tahu kita jelaskan, maka dia jadi faham. Itu bayan. Kalau al-irsyad ini juga misalnya irsyad itu kalau dia tadinya tidak Islam, menjadi Islam, itu bisa menjadi irsyad tadi. Jadi dia sudah istiqamah, dia sudah khusyuk ibadahnya, tapi dia perlu petunjuk lagi. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, di antaranya petunjuk lagi yang dia perlukan, bagaimana agar orang lain bisa melakukan seperti dia. Inilah dakwah yang kelanjutan, bahwa memang ujung daripada ibadah kita ini puncak. Kalau puncak kita sebagai muslim itu, kalau puncak profesi memang adalah profesi dai. Maka kalau misalnya katakanlah, saya kadang-kadang mengandaikan begini. Kita pertama di dalam kehidupan kemanusiaan, kita punya kesetaraan kemanusiaan. Kemudian kita rubah level kita naikkan sedikit menjadi manusia muslim. Menjadi orang muslim. Ketika seseorang sudah menjadi muslim, jadi taraf kemanusiaannya, dia sudah berbeda dengan manusia yang lain. Ini dalam perspektif kita sebagai muslim. Kita tidak berpikir tentang kita memandang manusia lain, tidak begitu. Artinya memandang bahwa ada istilahnya, ada kasta di dalam kemanusiaan, tidak begitu. Tetapi memang ketika seseorang sudah menjadi muslim, itu adalah sudah menjadi manusia yang sangat beruntung nanti di hari kiamat nanti. Karena itu memang itu yang bahasa Qur'annya. Bahasa Qur'annya begitu. Artinya kita naik level menjadi muslim. Muslim itu sudah jadi level. Artinya di antara muslim ini nanti berbagai macam keadaan. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada ini. Artinya ini di sini mungkin. Tapi kemudian level dari muslim ini, dia jadi naik level lagi ketika dia menjadi da'i. Artinya, level sebagai muslim, ketika dia menjadi da'i, dia berada pada level yang tertinggi. Dan inilah level para nabi. Maka perhatikan, seluruh tugas para nabi itu adalah mengajak orang untuk bisa untuk mentaati perintah Allah. Karena itulah sebenarnya rahasia daripada kehidupan kita. Maka kalau kita baca misalnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan dakwah ini, misalnya kita mengajak orang, apa yang memotivasi seseorang untuk berdakwah? Memang di antara, kalau sudah cerita tentang dakwah,
cerita tentang mengajak orang, ini dia akan bermain di wilayah. Pertama, ini kan cerita masa depan. Jadi, kenapa sampai orang sanggup berkorban, sanggup bersabar, sanggup berjalan merentas jarak yang jauh, naik gunung, turun gunung, ibaratnya menyeberang sungai, menyeberang laut, sampai mereka sanggup melakukan ini. Sebenarnya apa yang memotivasi mereka? Ini motivasi utamanya memang adalah kekuatan keimanan yang tertanam, yang kalau di dalam bahasa para ulama itu khalata. Idza kadzalika idza khalatal iman basyashatal qulub. Begitulah kalau iman ini sudah menjadi warna yang paling dominan atau yang mencampuri hati kita, jiwa kita, kalau seluruhnya sudah berisi keimanan, maka memang dia akan menjadi sanggup melakukan kadang-kadang hal-hal yang kadang-kadang oleh sebagian orang itu mustahil. Jadi kalau kita perhatikan tentang kenapa para dai ini sanggup, misalnya, itu kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan dai juga ini, artinya ya kalau kita berdakwah kepada orang, maka kita harus berusaha untuk mengamalkannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kemudian wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya di situ minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat ini berat, tapi kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk. Maka bagi orang-orang yang khusyuk ini, orang khusyuk ini siapa? Bagaimana agar dia khusyuk? Maka kalau kita baca ayat selanjutnya, wa inna lakabiratun illa 'alal khashin alladzina yazunnun annahum mulaqu rabbihim. Yazunnun. Yang zon itu kalau menurut Allah, zon kalau dalam bahasanya Allah Subhanahu wa taala, yazunnun itu juga selalu dimaknai dengan yakin, yuqinun. Alladzina yazunnun, mereka ini sadar, yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mulaqu rabbihim. Bertemu dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi, bahwa mereka ini sadar, yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mendasar ini yang kemudian menjadikan para dai itu kuat. Maka salah satu bekal yang memang bekal utama yang harus dimiliki oleh para dai adalah al-iman as-sahih al-qawi. Iman yang betul, yang kuat. Al-iman as-sahih. Kenapa al-iman as-sahih ini perlu? Karena al-iman al-batil juga, kalau kita berbicara sebagai agama, maksudnya kalau dia beriman dengan kuat, walaupun batil, tapi perhatikan hasil perjuangannya juga nanti akan luar biasa. Luar biasa. Salah satu, saya memberikan contoh begini, saya pernah buat kajian, kemudian saya baca salah satu cerita tentang misionaris yang pertama membuka Papua Nugini. Jadi situ diceritakan bahwa artinya mereka sanggup ke situ, luar biasa, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka untuk mengajak orang masuk agama mereka. Padahal kalau di dalam bahasa Al-Quran, yang kita pahami bahwa orang-orang selain yang tidak beriman ini yang selalu kita sebut ahli kitab, ada ad-dhalin, ada al-maghdubi alaihim. Artinya dhalin ini dia sesat, tapi dia beriman dengan fikrahnya ini, maka dia perjuangkan, dia kuat keimanannya, dia perjuangkan, dia bisa berhasil. Maka salah seorang penulis kontemporer, salah seorang filosofis Islam, yaitu Malik bin Nabi, ini beliau sebut bahwa sesuatu itu dia sudah akan mulai hidup. Dia akan hidup dengan 3 syarat. 1, ada fikrahnya, ideologinya. Kemudian 2, ada materinya.
Kemudian ketiga, ada asya atau manusianya. Ini dia, ketika ini sudah ada kelompok orang berkumpul, ada materi yang mereka perjuangkan, kemudian ada fikrahnya, maka bermulalah satu peradaban. Ini artinya apa? Bahwa memang seorang da'i itu bekal utamanya adalah al-iman as-sahih al-qawi. Kalau mau cerita da'i, imannya tidak kuat. Ini memang akan masalah. Tapi saya ilmunya kurang kuat. Iman memang mantap, tapi ilmu kurang kuat. Tapi kalau ilmu kurang kuat ini bagaimana? Kalau begini, ini kita pakai saja konsepnya yang disampaikan oleh Rasul. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Satu ayat yang kita tahu itu yang kita sampaikan. Jangan ayat-ayat yang kita tidak tahu kita sampaikan. Karena kalau ayat yang kita tidak tahu kita sampaikan. Kata Al-Imam, kata salah seorang penulis kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar, kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar bukan pada perkara yang kita tahu, kita tidak tahu, maka kata ulama ini mauzinnatun lisukhriyah, maka dia akan menjadi titik poin untuk kemudian orang memperlekehkan kita atau orang menghina kita, orang mempermainkan kita. Artinya apa? Kalau kemudian kita mendakwakan sesuatu, kita tidak tahu, maka memang menjadi poin untuk orang mentertawakan kita. Alah sok saja, padahal dia tidak tahu apa yang disampaikan, tidak benar yang seluruh yang disampaikan. Yang benar itu begini Pak, dalilnya itu begini. Makanya kita tekankan pada poin yang kita tahu. Kalau misalnya kita poin-poin yang detail kita tidak tahu, ini memang tugas para dai yang istilahnya memang spesialisasinya pengkhususannya di situ. Tapi ada poin-poin yang kita sama-sama tahu. Maka ketika kita berbicara dakwah, kita ada namanya ad-dakwah bil hal, ada namanya ad-dakwah bil qaul, ada namanya termasuk dakwah bil qudwah. Ini bil hal ini. Dakwah bil hal ini apa? Banyak. Artinya mungkin nanti kita akan fokuskan di sini sedikit. Artinya ini bekal. Jadi bekal, kalau misalnya, kan, kalau kita punya iman yang betul, ibadah kita sudah benar, kan, akhlak kita bagus. Ini sudah modal paling besar yang dimiliki oleh seseorang untuk menjadi da'i. Cuman barangkali perlu juga kita tanamkan di dalam diri kita. Saya ini da'i. Walaupun mungkin ini tidak usah kita bahasakan keluar. Saya sebagai da'i, tidak usah kita bahasakan begitu. Karena kalau kita bahasakan begitu, Bapak ini siapa? Banyak lagi orang yang lebih hebat untuk berdakwah. Karena mungkin kadang-kadang cara kita memahami dakwah itu secara parsial. Kalau dia berceramah, berarti dia berdakwah. Kalau dia mengajak orang, ayo mari kita ke masjid, berarti dia berdakwah. Kalau dia tunjukkan akhlak yang benar, yang kemudian harapannya orang mau mengikuti, itu orang kadang-kadang tidak memahami sebagai perilaku dakwah. Maka artinya apa tadi? Ini kita niatkan di dalam jiwa kita, saya adalah da'i. Saya adalah da'i. Ketika saya adalah da'i, maka kita punya konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi pertama adalah konsekuensi personal. Konsekuensi personal ini maksudnya, kalau saya da'i, maka ada keadaan-keadaan yang harus saya penuhi. Ya, misalnya tadi harus iman saya harus bagus, amal ibadah saya harus bagus, akhlak saya harus bagus. Namanya juga da'i. Artinya ini, mungkin ilmu saya kurang, saya tidak banyak ilmunya. Ya, kita fokuskan di yang kita mampu ini. Tetapi peran-peran dakwah itu kita lakukan dengan kondisi kemampuan kita yang kita miliki. Maka subhanallah. Ini subhanallah, betul-betul subhanallah. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran, artinya yang personal, yang kita cerita personal dulu ini. Kalau dalam Quran itu, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallah. Seluruh apa yang Allah kasih ke kamu itu, jadikan untuk keberuntungan akhiratmu, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagian kamu di dunia. Sampai untuk bagian kita di dunia itu dibahasakan jangan lupa. Artinya apa tadi itu? Jadi memang ketika kita berbicara tentang saya adalah da'i, konsekuensi logisnya tadi, saya harus punya ilmunya. Saya mau sampaikan tentang sholat ini, berarti saya harus bereskan tentang sholat. Saya bagaimana? Tanya Pak Ustadz, baca di Google, baca. Maka beruntungnya kenapa tadi itu? Kalau ketika seseorang sudah memerankan diri sebagai da'i, maka dia harus memperbaiki keimanannya, dia harus memperbaiki ibadahnya, dia harus memperbaiki akhlaknya,
Dia harus meningkatkan sakafah, keilmuannya, pemahamannya terhadap agama. Dia harus tingkatkan. Dengan begitu, maka dia akan semakin mantap. Oh, mungkin tidak berani dia ceramah. Saya mau ceramah ini. Siapa? Oke lah, kita ambil seperti tadi yang saya sampaikan. Kita poin-poin yang ini tadi. Nah, konsekuensi yang lainnya, kalau misalnya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kamu mengajak orang tetapi kamu tidak melakukan, afala ta'qilun? Apakah ini masuk akal? Kalau bahasa saya kadang-kadang saya pakai ini, ini kamu kamu ada akal nggak? Masa kamu ajak saya untuk saya beli, kamu bilang produk ini bagus, kamu ajak saya beli, Vivo ini bagus sekali, bagus. Begitu kita sama-sama beli, saya beli Vivo, misalnya Bapak beli Oppo. Tadi Bapak bilang Vivo ini bagus. Kenapa Bapak beli Oppo? Kalau misalnya alasannya karena saya tidak mampu, harganya ini cuma 1 juta. Kalau Vivo kan 3 juta. Kalau Bapak mampu. Kalau saya mampu, saya juga beli itu. Itu mungkin alasannya. Tapi kalau sama harganya, kok Bapak beli ini, Bapak suruh saya beli ini, tapi Bapak beli ini. Itu kan dia akan berbeda. Istilahnya memang kita ajak orang, tapi kita tidak lakukan, konsekuensinya, risikonya berat. Tapi kemudian memang, kenapa saya bilang tadi misalnya kita harus tekankan di dalam jiwa kita ada, saya adalah da'i ini, karena begitu kita bilang saya adalah da'i ini, maka kita akan selalu selain berusaha tadi itu memperbaiki iman, memperbaiki amal soleh, kemudian memperbaiki amal soleh, kemudian akhlaknya bagaimana. Mungkin ketika kita berdakwah itu kita akan menemukan realitas-realitas yang kadang-kadang menyakitkan. Sudah perlu bersabar, perlu kok di dakwah lagi, kenapa saya tidak berhasil? Kenapa saya ajak dia tidak ini, saya ajak ini, tidak ini, kita pelajari lagi. Saya ilmunya tidak ada, saya cuma ngajak dia sholat, tapi kenapa tidak mau, kenapa ini? Mungkin di sini perlu kita pelajari lagi. Kalau Rasul itu dia ajak orang itu bagaimana ya? Kita baca lagi, ilmu kita bertambah lagi. Misalnya memang salah satu kekuatan yang harus kita bangun memang untuk kalau sudah cerita dai ini memang kekuatan spiritual kita harus bangun. Kekuatan keimanan ini kita harus bangun. Maka kalau kita baca surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan sakila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi untuk membawa qaulan yang berat ini, dia perlu melakukan kerja-kerja yang sangat berat. Maka ketika kita sudah, ini artinya dakwah itu apa, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para dai itu bagaimana, kemudian kita mau mengajak orang itu kita mau berdakwah itu apa modal yang kita miliki. Jadi ini semuanya menjadi bahan-bahan yang harus kita perhatikan. Tetapi tadi itu, salah satu yang saya sebutkan tadi itu, kita tanamkan di dalam jiwa kita, saya ini adalah da'i. Saya ini adalah pendakwah. Dengan demikian, bahwa kita berharap, dengan kita menjadi da'i ini, kita berharap, kalau kita beramalnya, kita membaca Qur'annya sehari 1 halaman, dengan kita berdakwah ini, akhirnya kita membaca Qur'an bisa 50 halaman 1 hari. Kok bisa? Ya, karena ada orang yang selama ini, dia tidak mau mengaji. Dia tidak mau membaca Al-Quran. Begitu saya ajak, mari kita mengaji yuk. Bisa enggak kalau Bapak mengaji 1 bulan 1 juz? Bisa. Bagaimana caranya? Nanti tinggal kita ikuti. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Bagaimana? Bapak 1 bulan ini berhasil mengaji 1 juz? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. Minggu depannya kita ikuti lagi. Bagaimana Pak? Mudah-mudahan kita sama-sama 1 juz ini terus tercapai. Ini kan, jadi begitu. Dia ketika dia ajak ini, ya dia niatkan tadi. Ini da'i. Dan ketika kita berdakwah tadi, kita ini da'i, mengajak orang. Dan mengajak orang, ketika mengajak orang ini, tidak ada salahnya. Kemudian kita tekankan di dalam kita mengajak itu, ya Allah, saya ini mengajak ini, saya mau dapat keberuntungan yang besar. Semoga engkau suka, semoga engkau terima ya Allah. Nanti di hari kiamat, surga saya tinggi. Mungkin nanti, sudahlah kita berdakwah saja. Tidak begitu, kita harus masukkan juga poin ini. Saya berdakwah ini biar pahala saya tinggi. Biar saya menjadi orang yang beruntung. Pahala saya tinggi, biar saya menjadi orang yang beruntung. Artinya apa? Bahwa
biar artinya saya berdakwah ini agar saya beruntung. Kalau dalam bahasa hadisnya itu begini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa imanan wa ihtisab. Imanan itu, kalau imanan ini maksudnya begini. Kalau kita ditanya, kenapa kamu puasa? Jawabnya, karena ini perintah Allah. Itu iman. Ihtisaban, kenapa kamu puasa? Kenapa kamu puasa Senin, Kamis? Karena saya ingin bersama Rasulullah di hari kiamat nanti. Karena saya ingin mendapat syafaat Rasulullah. Karena saya ingin surga saya tinggi. Karena saya ini ihtisaban ini. Kalau bahasa sederhananya lagi begini. Kalau ada orang jalan, dia bawa barang yang berat. Kemudian dia panggil kita. Pak, sini Pak, saya mau minta tolong. Bapak bisa tolong saya? Bagaimana Pak? Tolong angkatkan barang saya. Bisa, tapi Bapak mau kasih saya berapa rupiah? Bapak mau bayar saya berapa ribu? Mau bayar saya berapa ribu itu? Ihtisaban namanya. Kita ingin dapat kalau saya buat untung saya apa? Akan begitu. Tapi jangan pula begitu misalnya sama Allah, ya Allah kalau saya buat ini untungnya apa? Begitu. Tapi kan sudah dijelaskan oleh Allah, kalau kamu ajak orang masuk agama Allah, maka untung kamu ini loh. Kalau kamu buat ini, untung kamu ini. Kalau kamu buat ini, untung kamu ini. Sekarang misalnya, ini untuk zaman kontemporer ini, zaman-zaman kita sekarang ini, misalnya kalau kita cerita tentang da'i, ada salah satu makalah bagus, jadilah pendakwah, jadilah da'i. Maka kemudian ulama ini mengatakan pertama, kun da'iyan biqaulikal hasan wa lafzikal jamil. Jadilah da'i dengan selalu berbicara yang baik. Bahasanya selalu baik, kemudian selalu memiliki kata-kata yang bagus. Ini tadi yang kita sebut dengan dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Dakwah bil iktida. Banyak kadang-kadang orang lebih tertarik dengan ini daripada orang berbicara berbuih-buih, tetapi dia sendiri tidak melakukan, orang langsung, itu apa itu, memang bahasanya bagus, tetapi dia sendiri. Tapi ketika misalnya diam, dia istiqamah dalam ibadah, dia Masya Allah. Sehingga ketika orang dekat dengan dia itu, melihat dia saja sudah merasa terpanggil. Ketika dia sudah bergerak ke masjid, orang sudah terpanggil, ini harus ke masjid ini. Harus ke masjid, saya harus segera ke masjid. Kenapa dia begitu? Karena begitu dia duduk itu, dia lihat bapak itu dengan lemah lembutnya, dengan sikapnya, dengan kata-katanya yang bagus. Kemudian ketika ada, dia segera ke masjid. Sehingga menjadi menarik. Kemudian misalnya ada juga ini misalnya, kun da'iyan ila Allah bihtiramika lin nizam wal iltizamika bit ta'limat. Jadilah dai, tunjukkanlah bahwa Anda dai dengan menghormati sistem dan aturan, dengan beriltizam terhadap ta'limat, terhadap terhadap anjuran-anjuran, perintah-perintah, dan jadilah dai dengan terus menjaga nilai-nilai yang mulia yang disepakati sebagai nilai baik oleh masyarakat, tetapi dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kita jaga nilai-nilai tersebut. Misalnya apa juga beliau sampaikan, kun da'iyan bibtisamika da'imah. Jadilah dai dengan selalu senyum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi tentunya namanya senyum ini kan ada senyum, ada kalau di Malaysia itu Pak Pri itu dia selalu dengar dulu ada namanya senyum-senyum masam. Senyum tapi rasa asam. Kan ada juga ini, memang senyum. Bapak itu senyum. Luar biasa senyumnya. Kenapa Pak? Dia agak senyumnya itu begitu masuk di dalam jiwaku, membangkitkan syahwat amarahku. Dia senyum tapi senyumnya itu menyebabkan syahwat amarahku menjadi naik. Jadi artinya banyak. Jadilah dai dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Banyaklah. Saya rasa pada dasarnya saya simpulkan begitu saja, bahwa dai baik secara lisan atau secara perilaku. Secara perilaku ini saya rasa dengan akhlak ini kita semua mampu
Walaupun misalnya kita secara keilmuan mungkin tidak, kita merasa kurang apa semua. Saya rasa mungkin saya cukupkan di sini. Nanti kalau ada diskusi, ada tanya jawab. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya tidak jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Ustadz udah sarapan, Ustadz ya? Oh sudah, beres. Semangat sekali soalnya. Ini salah satu ciri Ustadz Amaluddin ini selalu bersemangat dalam menyampaikan. Teriak-teriak. Alhamdulillah, Bapak sekalian. Jadi mari kita menjadi dai, ya, tidak hanya sekedar Muslim, tapi menjadi dai dan menjadi orang yang selalu mengajak orang lain ke jalan kebaikan. Baik, saya beri kesempatan untuk bertanya atau berkomentar terkait dengan materi kita hari ini. Luar biasa ini. Insya Allah nih kita semua siap menjadi dai yang akan menempati surganya Allah. Amin. Amin, amin. Pak Indra Gilang, mangga Pak Indra. Bismillah. Bisa dengar ya Ustadz? Ya. Jelas, Masya Allah. Ya. Terima kasih kesempatannya. Bisa kenalan sama antum-antum ini. Ya, saya Indra Gilang, Taj. Ayah dari 3 anak ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya sekarang tuh lagi cari sekolah buat anak saya ya, yang SMP ke SMA gitu ya. Tahun lalu saya juga cari yang SD ke SMP. Nah, saat saya cari itu, ini hubungannya dengan ini ya, dai, dan hubungannya dengan korelasinya dengan guru gitu ya. Yang tadi salah satunya harus ada teladan dan segala rupanya. Betul. Nah, saat saya cari sekolah itu, saya mengurutkan gitulah sekolah terbaik gitu ya di Jakarta, terus di beberapa kota gitu ya. Nah, terutama di Jakarta kemarin saya lihat. Itu sekolah swasta yang terbaik itu semuanya adalah sekolah Kristen gitu ya. Sekolah Kristen 20 sampai 25 teratas itu sekolahnya semuanya sekolah Kristen. Itu luar biasa gitu ya. Nah, terus saya ikut kemarin diskusi webinar juga menyebabkan saya pertanyaannya yang mirip gitu ya, tapi dia bilang kenapa bisa begitu, saya bilang gitu. Ternyata katanya bahwa mereka itu guru-gurunya itu sebetulnya yang menjadi kepala sekolahnya sekolah Kristen ini nanti mohon Islam akan seperti apa gitu ya pendidikan gurunya gitu. Nah, menurutnya informasi yang saya dapatkan itu, saya cari-cari informasinya, kepala sekolah Kristen itu adalah kasarnya mereka itu adalah sebetulnya calon pendeta atau pendeta yang tidak kesampaian terus jadi kepala sekolah. Artinya totalitasnya itu adalah menyerahkan dirinya untuk agamanya gitu ya. Sebagai kepala sekolahnya. Dan kesungguhan gurunya totalitas untuk menyerahkan dirinya di jalan Tuhannya gitu ya. Selain memang biaya-biaya yang memang ditanggung gereja gitu ya. Itu yang menyebabkan sekolah itu menjadi berkualitas gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita gitu ya? Bagaimana dengan kita yang memang bagaimana Islam mengajarkan guru-guru gitu ya? Terus bagaimana mekanisme kita yang sekarang itu supaya guru-guru itu punya spirit yang luar biasa gitu ya. Kepala sekolah bisa mengajarkan spirit yang luar biasa gitu ya. Yang kalau spirit itu baik, mudah-mudahan sekolahnya baik dan muridnya bisa melihat sosok teladan gitu ya. Nah ini hubungannya bagaimana jalannya guru-guru ini menjadi bisa totalitas seperti itu gitu ya. Sehingga menjadikan sekolahnya sekolah juara gitu. Luar biasa. Nah ini punten apa namanya, saya nggak tahu ini ada relevansinya atau tidak, tapi saya melihatnya sih generasi kita itu kan kalau sekarang Indonesia sarjananya cuma 10% tenaga kerja kita gitu ya. Semangat dan segala rupanya ditentukan oleh sistem pendidikan kita, sistem pendidikan Islam gitu ya, karena kita mayoritas Islam. Punten Tad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Padahal Ustaz. Baik. Kita itu di pesantren kami dulu, di antara yang selalu disampaikan oleh kiai kami, dia selalu sampaikan begini. Gontor ya, Ustaz? Gontor. Halo? Ya, Gontor. Ini selalu begini, mereka selalu sebutkan begini, at-tariqatu ahammu minal madah. Cara kita mengajar lebih penting dari materinya. Al-madatu
al-mudarrisu ahamu minat tariqah. Guru itu lebih penting dari caranya. Ruhul mudarris ahamu minal mudarris. Jiwa keguruan itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Ini maksudnya rohi semangat untuk keguruan itu yang harus selalu kita tekankan. Maka memang salah satu permasalahan di dalam pendidikan-pendidikan kita. Punten, tadi guru lebih penting dari apa, Tat? Guru lebih penting dari cara. Dari cara. Ya, punten, Tat, silakan. Ya, artinya apa? Kita kadang-kadang di dalam kita mengajar ini mungkin rasa penekanan sebagai dai itu kadang-kadang tidak masuk di dalam ketika kita mengajar. Kalau kita membayangkan bahwa kita adalah dai, dengan profesi guru ini sebenarnya adalah profesi yang sangat bersinergi. Artinya apa? Kita bisa membayangkan kalau dia ada ihtisab ingin dapat, selain ingin dapat gaji, dia ingin dapat keberuntungan pahalanya, ini dia akan menjadi orang yang sangat beruntung. Cuma memang di dalam faktor ketika kita berbicara niat ini, ada memang di dalam pembahasan para ulama hal yajuz ta'addudun niyah. Boleh enggak ta'addud? Ta'addud ini bukan poligami kawinnya, dia ta'addud niat, maksudnya niatnya banyak. Di dalam satu ibadah niatnya banyak. Boleh enggak? Itu para ulama mengatakan tidak masalah. Tidak masalah. Artinya maksudnya ketika dia guru ingin mendapatkan istilahnya salary bulanannya pada saat yang sama, kemudian pada saat yang sama dia juga ingin mendapatkan keberuntungan, mendapatkan pahala dari mengajar ini. Cuma memang kita harus mengakui bahwa ada ungkapan begini nih, kadal faqru ayakuna kufra. Kadang-kadang kefakiran itu menyebabkan orang berperilaku seperti orang kufur. Kefakiran kadang-kadang menyebabkan orang berperilaku seperti orang kufur. Kondisi yang ini nih kadang-kadang ya begini. Maksudnya kadang-kadang faktor ekonomi ini juga mengganggu keikhlasan. Ini mungkin nanti kita, ini kan namanya juga kita berdakwah, kita mengajar selalu harus ikhlas. Kita tidak berselisih pendapat di dalam hal ini. Tetapi bahwa ada poin-poin yang kemudian dia akan bisa mengganggu. Kalau masalah urusan ikhlas dengan tidak ikhlas, ini urusan al-ikhlas sirrun baini wa baina rabbi ada'uhu fi qalbi man ahbabtu. Ikhlas itu rahasia antara aku, kata Allah, dengan hambaku. Saya akan letakkan di dalam jiwa-jiwa orang yang aku cintai. Maka memang ketika seseorang, dia kalau seorang guru, kalau misalnya jiwa pengabdian dan untuk jiwa ibadahnya itu sangat kuat, itu memang efeknya nanti luar biasa. Efeknya luar biasa. Maka cuma sebenarnya kalau kita yang punya lembaga, seharusnya kita menjaga agar jiwa mereka ini tidak tergoyahkan. Kita tidak usah berbicara nanti dia niatnya. Tidak, jangan kita bicara ini. Tapi kita bicara bahwa bagaimana agar dia terjaga niatnya. Ketika niatnya itu full lillahi ta'ala, luar biasa. Mungkin bisa kita baca di Wikipedia itu ada salah seorang dai kontemporer ini, sudah Allah yarham, sudah meninggal dunia, Dr. Abdurrahman As-Sumayyid. Ini salah seorang dokter kalau nggak salah di Kuwait yang kemudian mengabdikan kehidupannya untuk berdakwah di Afrika. Sampai suatu waktu itu dia masuk di hutan, makanan untuk keluarga beliau itu kalau nggak salah cuman pisang, 1 pisang untuk bertiga atau 3 pisang untuk bertiga. Beliau, istrinya dan anaknya. Ini luar biasa. Jadi memang ini menjadi tugas kita sebenarnya, barangkali yang punya ide ini, mungkin kalau kita perhatikan sekolah-sekolah Islam misalnya, ini bagaimana agar guru-guru mereka ini lebih bersemangat lagi. Mungkin kalau ada yang memotivasi, yang mengumpulkan masyarakat, mau enggak kita bantu guru-guru kita di sekolah itu. Kayaknya guru-guru mereka bagus. Kalau kita bantu mereka, pasti lebih bagus lagi. Nanti mereka salah niat. Cuman tidak usah cerita begitu. Kita bantu, kita kumpulkan donasi misalnya berapa-berapa, 1 orang. Kita tambahkan 500.000, kita tambahkan 1 juta. Oh, luar biasa semangatnya. Adapun kalau Kristen itu, memang ada misi sekarang itu, salah satu yang pernah saya baca, ada buku transformasi.
transformasi itu maksudnya meminta kepada para direktur, para pemimpin, para tokoh Kristen untuk juga bekerja sebagai orang yang mengajak kepada Yesus Kristus. Itu ada itu memang di dalam itu. Wallahu a'lam. Iya, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Memang sekolah-sekolah kita memang ketinggalan. Yang sekolah Islam yang menonjol tuh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu relatif mapan, artinya perlu backup dari organisasi yang mapan untuk bisa membuat guru-guru itu lebih bersemangat dan mempunyai jiwa yang kuat untuk mengajar. Jadi tidak terbebani oleh urusan ekonomi, apalagi ada sebagian guru sampai harus ngojek untuk menambah kebutuhan hidupnya. Baik, terima kasih Pak Indra dan Jazakallah Ustaz. Ada yang lain, Bapak-Bapak sekalian, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, Pak Mas Furqan, silakan Mas Furqan. Singkat ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ya, alhamdulillah Ustaz. Nama saya Furqan Ustaz. Masih umur 32 tahun. Masya Allah. Ya. Maksudnya apa? Bujang itu? Alhamdulillah anak sudah 2 Ustaz. ini oke. Waduh. Ya, Ustaz. Saya mau menanyakan terkait dengan masalah dakwah tadi Ustaz ya. Terus terang, apakah kita itu, saya dulu sempat ikut tabligh Ustaz ya, hurus 3 hari, 4 hari, itu kan. Tapi belum sampai 1 bulan atau 3 bulan belum sampai lah, baru sebatas 3 hari baru itu. Nah, belum matang katanya. Nah, saya ingin tanyakan Ustaz, apakah kita metode dakwah yang kita harus lakukan itu seperti harus katakan saya sebagai profesi sebagai jurnalis Ustaz ya. Bagaimana menempatkan diri kita ini agar bisa menjadi dai-dainya Allah dengan profesi kita. Umpama saya sebagai wartawan, sebagai jurnalis, menempatkan diri sebagai dai-dainya Allah itu seperti apa Ustaz dalam profesi saya? Karena kan di satu sisi apakah hanya dengan tulisan saja atau memang ada waktu-waktu yang lain kita harus mengajak orang kepada, artinya kan sebenarnya dakwah itu kan di satu sisi harus totalitas juga Ustaz ya. Menjadikan diri kita itu supaya orang lain mengikuti kita itu, mengikuti apa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Mungkin itu Ustaz yang ingin saya tanyakan. Baik. Ya. Baik, syukran. Kalau di ayat yang saya baca tadi, di antara ayat yang saya baca, auzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadikanlah seluruh potensi-potensi nikmat yang Allah berikan kepadamu sebagai jalan-jalan menuju akhiratmu. Maka sehingga dalam yang namanya dakwah itu, ini kan bisa begini, bisa menyampaikan kebenaran, membuang kemungkaran. Dengan profesi wartawan ini sudah luar biasa, profesi jurnalis. Pertama tadi misalnya menyampaikan al-haq, kemudian menghilangkan kemungkaran. Jadi ketika misalnya, kalau misalnya di zaman Rasul misalnya ada cerita hadisul ifki, kan? Ketika kita berikan penjelasan, maka apa yang akan berlaku? Kita akan menyelamatkan banyak orang dari terjatuh di dalam perbuatan dosa. Jadi kalau misalnya ada di antara wartawan tapi kamu tapi wartawan itu tidak cukup untuk, kamu harus kurus keluar baru jadi dai. Apalah tujuan hidup kita kalau tidak pernah berdakwah? Kamu akan rugi. Kamu memang betul, tetapi cara kita memahami berdakwah itu
harus secara ilmiah, harus tepat. Jangan sampai kita salah paham. Kemudian namanya dakwah itu ada prioritas. Nah, sebenarnya yang menarik itu untuk sekarang ini, semuanya saling bersinergi, saling tolong-menolong. Artinya yang bidang ini dia fokus ini, bidang ini dia fokus ini, bidang ini dia fokus ini, bidang ini dia fokus ini. Yang kalau misalnya seluruh, katakan seperti Pak Furqan ini dia di bidang apa, jurnalis, ini yang lain bidang ini. Semuanya ini bergerak dengan satu misi misalnya. Satu misi dakwah ilal haq. Maka satu misi itu dia akan menjalankan peran masing-masing. Kita ada hal yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Tapi bagaimana agar cepat sampai? Bagaimana agar bahasa yang sampainya itu mengena, mudah mereka cerna? Peran jurnalis. Bagaimana ini perlu dana, perlu dibiayai, peran bisnismen. Tetapi dia punya satu titik lillahi ta'ala. Maka dia akan menjadi menarik. Adapun dakwah dia harus furuj, tidak seperti itu. Di profesi kita masing-masing, kita totalitas sebagaimana yang dituntut oleh agama, itulah antara hakikat dai. Karena seorang muslim yang benar, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bahwa innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan ayyutqina. Sungguhnya Allah suka seorang hamba kalau dia melakukan sesuatu secara profesional. Profesional itu apa? Ada ilmunya, ada metodenya, ada caranya. Allahu a'lam. Fadhal. Mungkin saya cukupkan situ saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Ustaz. Insyaallah Ustaz, insyaallah Ustaz. Baik. Oke. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz Amaluddin. Ada lagi atau cukup? Ustaz, Pak Pradi, silakan Pak Pradi. Ini Wakil Wali Kota Depok nih, Ustaz. Masya Allah. Ini Masya Allah. Ini tanda tangan yang bisa. Fadal Pak, Wakil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pagi ini saya bersyukur sekali, ya. Tidak tahu kenapa, sepertinya digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harus mengikuti kajian ini pagi ini. Ternyata benar. Dan ini ternyata hal yang sangat menarik dan ini sangat setiap saat mengusik hati dan pikiran saya. Ya. Masya Allah. Kalau mendengar apa yang Ustaz sampaikan tadi, nampaknya ini yang dosanya bisa paling banyak ini biadi kayak kami ini. Ya. Allah. Kenapa? Kalau kami tidak amanah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Namun di satu sisi ini yang menjadi kendala di kami ini. Oke, katakan saya punya ya selain baginda Rasulullah SAW, saya punya satu sahabat Rasulullah yang jadi ini saya, yang jadi inspirasi, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Masya Allah. Ya, saya ingin bisa seperti itu dengan tentunya tatakannya adalah undang-undang ya dari pemerintah terkait dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Cuman memang persoalannya kita dihadapkan pada kondisi-kondisi di lapangan, yaitu kondisi-kondisi sosial dan ekonomi tentunya. Maka ini saya perlu pencerahan terkait ini, karena ini saya terus terang nggak mau juga nanti di makam itu nanti disiksa sama mungkar sama nakir di sana. Saya nggak mau juga sampai akhirnya masuk di api yang sangat panas, nggak mau saya. Ya. Maka ini perlu pencerahan terkait dengan posisi kami dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ada beberapa metode dakwah tadi yang disampaikan, ya, dakwah bil hal, dakwah bil qalam, ya, bil lisan. Nah, kami ingin masuk ada di semuanya, tetapi dalam konteks di lapangan kami memberikan kesempatan kepada para ulama bagian dari sinergi kami di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah
persoalan-persoalan dengan koridor-koridor aturan-aturan hukum di kita, negeri kita ini, ya, bagaimana kita dalam implementasi terkait dengan ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bisa kita satukan dengan ketentuan-ketentuan yang kita dapatkan di Al-Quranul Karim dan hadis yang selama ini jadi pegangan kita. Mungkin itu, Ustaz. Mohon maaf ini agak lumayan dalam nih, karena menyangkut saya pribadi, ya, sebagai biadi, ya, mewakili Pak Wali Kota tentunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Ustaz Amal, ini memang sebagai kepala daerah atau pimpinan daerah memang bebannya sangat berat ya. Mangga, Ya, betul. Gimana pandangan? Insyaallah luar biasa ini. Pertama, mungkin bisa kita baca hadis baginda Sallallahu Alaihi di dalam hadis terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, bahwa hadis baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Bahwa siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya, itulah yang paling lemah. Dengan lisan ini, dengan tangan ini selalunya ditafsirkan ini adalah penguasa yang punya aturan, yang punya hukum. Jadi tidak bisa misalnya masyarakat biasa dia buat peraturan. Yang peraturan itu, katakan memang peraturan, siapa yang mencuri di kampung ini, kita potong tangan dia. Kalau dia bukan penguasa, dia tidak bisa tagyirul munkar dengan model ini. Ini para penguasa. Maka mungkin kita dihadapkan dengan realitas. Realitas bagaimanapun juga realitas yang ada tidak akan menjadikan tanggung jawab dan kewajiban kita jatuh. Artinya begini, artinya maksud saya, kecuali kalau memang dengan realita itu kita tidak memungkinkan melakukan kewajiban-kewajiban kita. Salah satu misalnya contoh, ketika kita mau buat peraturan, misalnya ternyata peraturan itu menabrak peraturan yang lebih tinggi, maka kita akan masuk di bawah kategori tadi, bahwa memang kita penguasa, tetapi penguasa ini penguasa di level-level tertentu. Artinya penguasa di bawah kendali kita. Maka mungkin untuk kita barangkali, kalau misalnya di level pemerintah daerah, itu kalau misalnya di level pemerintah daerah, selama itu adalah bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, maka ketika pemerintah tidak melakukan, maka kemudian ya tentu akan ditanya di hari kiamat nanti. Karena itulah resiko menjadi, maksudnya menjadi penguasa ya begitu, bagaimana? Karena memang penguasa ini begini, dia diberikan ganjaran yang luar biasa besarnya, pada saat yang sama dikasih warning juga yang sangat mengerikan. Keberuntungan luar biasanya itu apa? Kalau mereka menjalankan secara proporsional atau bahasa jelasnya itu adil, al-imamul adil, itu karpet merah. Kalau karpet merah ini kan kalau kita lihat presiden dia lewat, semuanya dijaga ketat. Tidak boleh dia kena angin, tidak boleh kena panas, suhunya harus tepat ini. Jadi itu memang luar biasa mereka ini. Tapi pada saat yang sama, kapan tidak mengingatkan, wah ini lebih bahaya risikonya. Apalagi kalau misalnya punya posisi ini. Kalau di dalam ayat Al-Quran yang cerita tentang orang mengingatkan, yang tasalsul. Misalnya pertama, ada orang menasihati orang, Pak, jangan memancing di hari Sabtu. Besok diulang lagi, besok diulang lagi, besok diulang lagi. Sampai kemudian ada orang bilang, Pak, tidak usah ingatkan mereka. Mereka itu tidak berguna diingatkan juga tidak akan mempan. Tidak usah diingatkan. Nah, jawaban orang yang tengah ini, yang mengingatkan ini,
ma'dziratan ila rabbina. Ini sebagai uzur, alasan kami kepada Allah nanti kalau kami ditanya, kami sudah punya jawaban. Ini juga sebenarnya seperti yang para penguasa tadi itu. Dia sudah melakukan, tapi kondisi masyarakat tidak menerima, tidak mau melakukan, ya ma'dziratan ila rabbina, kita sudah punya alasan. Tapi masalahnya kalau mampu kemudian tidak melakukan, pertanyaannya nanti di hari kiamat. Kenapa kamu tidak melakukan? Siapa yang menghalangi kamu untuk tidak melakukan? Ini pertanyaan untuk mereka. Kalau ini yang punya profesi tinggi ini. Tapi subhanallah, kalau jiwa-jiwa dengan pertanyaan begini tadi dari Pak Wakil tadi itu, nanti saya bagaimana ditanya oleh Mungkar dan Nakir. Ini ruh ini sebenarnya ini, jiwa ini sebelum kita cerita di luarnya, jiwa ini sudah modal yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh seseorang. Artinya apa? Ini dia akan menjadi pagar yang akan selalu mewanti-wanti. Pak, ini, Pak, ini, Pak, ini. Sehingga ini dia sudah ada bahasa ulamanya itu sudah ada muraqabatullah. Sudah ada kondisi selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian. Maka ini menarik. Nanti bagaimana kalau Pak Bupati misalnya, atau Pak Wali Kota misalnya melakukan sesuatu, misalnya masih ada poin yang bisa dimasukkan. Pak, kayaknya kalau misalnya pembagian dana untuk apa? Pak, kayaknya untuk para dai itu dikasih juga, di ini juga. Oh, Pak, kayak artinya mungkin sebatas al-qaul tadi, kalau misalnya tidak sampai pada level tanda tangan. Karena bagaimanapun juga kondisi keadaan tidak boleh kemudian membuat kita tidak mau melakukan. Kita tidak boleh melakukan ketika memang sudah tidak ada pintu. Kalau masih ada pintu, maka kita harus lakukan. Kita harus coba. Ini kalau kita baca dari hadis Rasul, peristiwa yang disampaikan oleh Rasul dalam doanya pulang dari Tabuk. Allahumma inni asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Allah ya Allah, kata Nabi. Saya mengadu kepadamu, saya mau laporkan kepadamu, du'fa quwwati. Saya ini kayak enggak kuat. Wa qillata hilati, saya ini kurang kreatif. Wa hawani 'ala an-nas, saya tidak berdaya di depan orang. Kalau orang ini saya tidak kuat. Artinya apa? Kalau kita lihat perhatikan ini, du'fa quwwati. Kalau kita mau baca Nabi itu, mana lagi kekuatan Nabi yang tidak dipakai untuk berdakwah. Wa qillata hilati, model apa lagi yang diperlukan dari Nabi yang belum dilakukan? Dia datangi orang, diancam, mau dibunuh, mau di apa. Tapi masih disebut dalam doanya qillata hilati, saya kurang kreatif ya Allah. Wa hawani 'alan nas. Ini artinya apa? Mungkin ada aturan-aturan yang mengikat dari pusat, tapi di aturan itu kadang-kadang kita bisa bengkok, kita bisa masuk di dalam aturan itu sambil kita berjalan melalui aturan itu sehingga sampai di tujuan kita. Mungkin katakan kalau dulu misalnya miras tidak boleh dilarang misalnya, secara umum tidak boleh dilarang. Tapi kemudian ada aturan. Oh, mungkin tidak apa-apa. Tapi miras tidak boleh dijual di kawasan yang jaraknya dari masjid 100 meter. Kalau misalnya pemerintah daerah bisa buat peraturan ini, memang miras tidak boleh dilarang secara umum untuk dijual. Tapi tadi tidak boleh dijual jarak 100 meter dari masjid. Oh, berarti kita bisa masuk di poin ini. Artinya apa? Kita membuat pintu-pintu yang menyebabkan maksiat itu terhalang. Wallahu a'lam. Memang saya rasa ini yang mungkin Pak Pri ini lebih punya jawaban yang lebih mantap ini terkait dengan ini. Apalagi ya orang-orang yang hidup di lapangan. Kalau kami di kampung ini ya beginilah. Orang kampung setelah lapangan. Kalau kami di kampung ini ya beginilah. Orang kampung juga. Oke. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Di kampung tapi pemahaman dan pengetahuannya bisa memberikan orang yang ada di
di kota dengan sangat begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagi Pak Wakil dalam meneruskan amanah yang Allah berikan. Ya, jadi kalau ada peraturan-peraturan yang bisa kita ikuti, lakukan. Kalau ada penghalang, cari bagaimana caranya supaya tujuan tercapai, tetap dengan cara yang baik. Ya, baik, Bapak sekalian, alhamdulillah kelihatannya sudah siang, kelihatannya sudah kita cukupkan dulu ya. Jazakallah khairan pada Ustaz Amaluddin yang telah Alhamdulillah. sama-sama kita pada pagi hari ini. Semangat yang terus membara, amanah yang sangat banyak, ketua Basnas, ketua MUI, ketua apa lagi Ustaz? Ketua punya pesantren juga ya, alhamdulillah punya pesantren ini. Jadi alumni dari Malaysia ini kita hidup ini dengan kita ke depan. Baik, untuk mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, Ustaz Amaluddin untuk memimpin doa kita semua. Mudah-mudahan doa dari tim tengah sana makbul untuk orang-orang di Depok ini. Mangga Ustaz. Ustaz Amal. Halo. Hilang. Halo Ustaz. Terus ya. Baik. Mohon kemudian Ustaz Sofwan untuk memimpin doa buat kita, Ustaz Sofwan. Ya Ustaz, siap. Ya. Mangga Ustaz. Mari, mari kita berdoa bersama dalam pertama dengan suratul Fatihah. Semoga Allah SWT melindungi kita dari wabah dan wabah yang ada segera sirna. Ala kulliya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim tabaraka rabbana wa ta'ala kulli sanatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma adfa'na 'anil bala wal waba wal fahsyai wal munkar min nama. Allahumma ansur man nasruddin. Allahumma ansur mujahidina wal muslimina fi baladina Indonesia wa fi kulli makan bin nasri mubina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidaina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li ahlina wa li masyayikhina wa li asatizina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ustaz Amaluddin masih masuk lagi? Ada? Ya. Masih.
Ya, jazakallah khairan Ustaz atas kehadirannya bersama-sama kita pada pagi hari ini. Sama-sama, terima kasih. Tahan selalu, sehat selalu, dan terus berdakwah untuk umat di Tenggara dan untuk umat di Indonesia. Dan mohon doakan kami Ustaz agar bisa tetap istiqomah Amin. Sama-sama. dan bermanfaat buat orang lain. Jazakallah semuanya. Sama. Dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.